Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali ketemu lagi di mata kuliah Mind Control Room di pertemuan kita yang ke-8. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, tema kita hari ini adalah kita membahas tentang data mover. Data mover apa sih? Kemarin di pertemuan kita 1-7 kita udah mengenal Mind Control Room, mulai dari fungsi dari control room, fungsi dari tahapannya, jenis-jenis tahapan pekerjaannya, mulai dari penyusunan schedule, MAM, media asset management, dan seterusnya. Dan sekarang kita membahas tentang data mover. Apa sih data mover itu? Pernah mendengar gak? Pernah mendengar gak kalian tentang data mover? Atau jangan-jangan teman-teman yang sudah pernah melakukan magang, KKP, pernah melihat di MCR mungkin, pernah melihat atau mengetahui, bahkan mengoperasionalkannya. Atau pas kalian mengoperasionalkannya, bisa jadi kalian tidak tahu itu data mover. Nah, monggo silakan dicari beberapa referensi, bisa kalian temui baik secara teoritis maupun aplikasi penerapannya. Kalian bisa temui itu. Pada dasarnya adalah data mover sebuah software perangkat lunak yang memiliki peran cukup penting dalam proses mentransfer atau mengirimkan, bahkan mengkonversi, merubah data di dalam network attached storage atau kita kenal dengan NAS. Nah, data mover ini apa sih yang diangkut? Apa sih yang dipindahkan? Apa saja tuh yang dipindahkan? Tentunya ketika di dalam tugas Mind Control Room, di dalam tugas nanti dalam penyusunan playlist, memindahkan dari storage, dari tempat penyimpanan ke dalam playlist misalnya, dalam bentuk berupa file visual, audio visual, mau dalam format MP4, MOV, atau jenis yang lain, sesuai dengan sistem yang kompatibel dengan alat yang digunakan di dalam MCR itu sendiri. Jadi data mover itu adalah sebuah software yang memindahkan. Bahkan di dalam perjalanan untuk menemukan dari NAS konversi bentuk file yang berbeda, bisa jadi ketika masuk ke dalam playlist atau ke dalam jenis perumahan yang lain, dia harus mengkonversi, merubah. Dan itu dilakukan oleh data mover ini. Dia penunjang supporting dari aktivitas di MCR. Tapi perannya penting. Perannya cukup penting. Nah, kalian juga bisa lihat di paparannya nanti, data mover itu memiliki data dan informasi mengenai sumber dan tujuan. Data ini mau di-copy, digandakan atau disalin, ini mau dikirim ke mana dan untuk keperluan apa? Biasanya untuk keperluan manajemen aset, biasanya. Nah, dia ini, data mover ini memiliki informasi itu. Di dalam tabelnya dia memiliki ada beberapa tabel. Ya, ada tabel beberapa bagian gitu. Ada status namanya apa? Sumbernya, sumber kopinya ini dari mana? Lalu dikirim ke destinasi kemana? Ke dalam contoh yang kalau saya udah ada di paparan itu adalah contoh misalnya from archive to MTX1. Nah, itu dari sumber yang pertama di archive, dipesan, di storage, lalu masuk ke MTX1, masuk ke dalam server, di mana siap tayang. Nah, ini sistem yang dipakai di dalam TV edukasi. Nah, ini ada MTX1, MTX2. Yang kalau kalian lihat di paparan. Nah, di sanalah
Informasinya ini kalian bisa lihat ada tabel tujuan dan untuk fungsinya apa. Nah, inilah data mover. Informasinya. Untuk keperluan apa nih informasinya? Untuk manajemen aset. Jadi kita tahu. Kita tahu nih, memiliki data track record bahwa pesan ini, file ini dikirim dari mana ke mana. Kita punya harus ada historinya, ada datanya. Kita masukkan ke dalam logbook. Untuk apa tuh fungsinya? Untuk mengidentifikasi bila satu hari, bila satu dan lain waktu ada terjadi masalah, misalkan kita bisa men-trace, melacak di mana nih step by stepnya. Atau bisa juga itu bagian dari SOP kinerja kita. Bahwa SOP di dalam logbook itu harus dibuat per hari. Sesuai gak dengan SOP? Nah, sistem transfer data ini digunakan dalam operasi data mover menggunakan file transfer protocol. File transfer protocol. Apa tuh? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu? File transfer protocol adalah salah satu sistem transfer data yang memiliki kriteria dan tahapan berurutan. Berurutan ya. Berurutan dari mana? Dari sumber file. Sumber filenya apa? Nama filenya apa? Besarnya berapa? Dikirim kemana? Berapa kopi yang dilakukan? Berapa tempat yang dilakukan? Itu terdata sesuai step by step. Nah, itulah materi kita pada pertemuan ini secara singkat tentang data mover. Silakan teman-teman untuk mencari beragam referensi dan kita bisa diskusikan lagi. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu.